Baik, yang berikutnya kita akan bahas tentang pondasi tiang pancang. Bahwa pondasi tiang pancang ini paling banyak digunakan pada konstruksi-konstruksi yang memang memiliki tanah di sekitar konstruksi tersebut memiliki daya dukung yang rendah. Di antaranya tanah-tanah yang lembek, tanah yang berawa, dan dengan kondisi daya dukung tanah atau sigma yang kecil, kondisi air tanah yang tinggi, dan tanah yang kerasnya ini berada pada posisi tanah dalam. Nah, biasanya bahan-bahan untuk pondasi tiang pancang memiliki beberapa jenis yang ada di lapangan sesuai dengan keadaan lingkungan, kondisi ketersediaan bahan. Jadi teman-teman mungkin tahunya bahwa pondasi tiang pancang itu hanya terdiri dari pondasi yang berbahan beton bertulang, atau kalau kita sering lewat di jalan ada kendaraan-kendaraan yang membawa tiang pancang pada mobil-mobil trailer besar. Namun demikian, untuk bangunan-bangunan yang biasanya di daerah rawa, di daerah Kalimantan, di daerah pinggir pantai, teman-teman tidak akan menemukan pada kondisi rumah-rumah tinggal masyarakatnya itu menggunakan beton, tetapi dia akan lebih banyak menggunakan jenis kayu, baik itu kayu besi maupun kayu ulin, atau bahkan mungkin ada yang terbuat dari bambu. Nah, selain bahan-bahan yang tersedia di lingkungan, ada juga bahan yang terbuat dari baja dan juga terutama terbuat dari beton, biasanya untuk gedung-gedung bangunan yang tinggi atau bangunan yang memiliki beban yang besar. Nah, kita akan bahas sedikit tentang pondasi tiang kayu. Pondasi tiang kayu di Indonesia dipergunakan pada rumah-rumah panggung di Kalimantan, di Sumatera, di Nusa Tenggara, dan rumah-rumah nelayan di tepi pantai. Kemudian pondasi tiang panjang beton, ini pondasi yang digunakan pada bangunan-bangunan tinggi atau high rise building. Nah, pondasi tiang panjang beton, proses pelaksanaannya diantaranya sebagai berikut. Yang pertama dilakukan adalah melakukan uji tes boring untuk menentukan kedalaman tanah keras dan klasifikasi panjang tiang pancang sesuai dengan pembebanan yang telah diperhitungkan. Yang kedua, melakukan pengeboran tanah dengan mesin pengeboran tiang pancang tentunya ya. Yang ketiga, melakukan pemancangan pondasi dengan mesin pondasi tiang pancang. Nah, yang berikutnya, pondasi tiang pancang beton pada prinsipnya terdiri dari tiang pancang beton cor di tempat dan tiang pancang beton sistem fabrikasi. Dalam hal ini istilahnya ada cast in place and precast. Yang dimaksudkan adalah bahwa cast in place berarti tiang beton itu dirancang di tempat, artinya melakukan proses pengeboran tanah, kemudian pemasangan rangka besi, dan kemudian proses pengecoran. Nah, sedangkan sistem fabrikasi atau precast, maka tiang beton tersebut telah dibuat di pabrik, kemudian tinggal melakukan pemasangan dengan cara pemukulan atau dalam istilah kita biasa disebut sebagai paku bumi. Tiang pancang beton cor di tempat, proses pelaksanaannya kita akan lihat sama seperti tadi pada tiang secara umum, yakni melakukan pengujian pengeboran tanah sesuai kedalaman yang ditentukan dengan cara memasukkan besi tulangan beton. Yang kedua, memompa tanah bekas pengeboran ke permukaan tanah. Yang ketiga, mengisi lubang bekas pengeboran dengan aduan beton dengan sistem pemompaan dan desakan tekanan tanah. Tentunya dengan cara
pengeboran dengan cara memasukkan tulangan tersebut sebelumnya. Nah, yang keempat, pengecoran aduan selesai sampai di atas permukaan tanah, kemudian dipasang stek besi beton sesuai dengan aturan teknis yang telah ditentukan. Nah, kalau pondasi tiang panjang dengan sistem fabrikasi atau precast, khususnya kemajuan teknologi sekarang, bidang rancang bangun beton tulang telah menemukan pondasi dengan sistem fabrikasi. Cetakan-cetakan beton pondasi dengan beberapa variasi diameter tiang panjang dan panjang tiang panjang dibuat fabrikasi dengan sistem beton pratekan. Pondasi pemasang beton tiang panjang dengan sistem sebagai berikut. Dilakukan pengeboran sambil memanjangkan tiang beton pada bagian per bagian ke dalam pengeboran sampai dengan batas kedalaman tanah keras yang dapat dilihat secara otomatis dari mesin tiang panjang. Kemudian setiap bagian tertentu dilakukan penyambungan dengan plat baja yang telah dilengkapi dengan join atau ulir penyambungan. Ini adalah spesifikasi yang nanti teman-teman bisa lihat pada slide yang akan share di kelas kita. Ada beberapa saya sampaikan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ini contoh daripada pondasi batu kali, kemudian ini spesifikasi pada footplate, kelebihan dan kekurangannya, teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian ini adalah footplate, teman-teman belum pernah melihat. Kemudian berikutnya pondasi plat lacur beton belulang, artinya ini footplate dengan sistem lacur, tentu biayanya mahal atau continuous place. Kemudian pondasi sumuran. Nah, ini yang teman-teman mungkin tidak banyak yang mengenal atau melihat. Pondasi sumuran itu apa sih? Pondasi sumuran adalah jenis pondasi yang dicor di tempat dengan menggunakan komponen beton dan batu belas sebagai pengisinya, atau disebut sumuran karena pondasi ini mulai dengan menggali tanah berdiameter 60 seperti halnya menggali sumur. Nah, kedalaman pondasi ini bisa mencapai 8 meter sampai bagian tanah kerasnya. Kelebihan dan kekurangannya diantaranya, kelebihannya adalah alternatif penggunaan pondasi dalam. Jadi kalau kita menggunakan tiang panjang tentu sangat mahal, maka bisa menggunakan pondasi sumuran tersebut. Artinya pada titik-titik kolom itu dibuat pondasi sumuran atau kita sebut dengan pondasi setempat. Kekurangannya dalam hal kontrol pemasangan pondasi tidak dapat dikontrol karena adukan batu dilempar dan dituangkan dari atas. Pemakaian bahannya cukup boros dengan ini. Kemudian pondasi Strasfeld atau Burpile. Pondasi Strasfeld di sini termasuk kategori pondasi dangkal. Pondasi ini biasanya digunakan pada bangunan yang bebannya tidak terlalu berat, misalkan ukuran rumah tinggal dan bangunan lain yang memiliki bentang antar kolom yang tidak panjang. Strasfeld atau Burpile. Cara kerja pondasi ini adalah dengan cara melakukan pengeboran. Setelah dilakukan casing pipa dari PVC, maka dicor seperti halnya cast in place, dan kedalamannya dapat mencapai 5 meter menggunakan besi tulangan sepanjang dalamnya pondasi. Biasanya diameternya antara 20, 30 dan 40 cm. Sesuai dengan ketersediaan mata bor seperti layaknya pondasi tiang. Pondasi truss ini ditumpu pada beton atau pile cap. Fungsi dudukan pondasi adalah mengikatkan tulangan pondasi pada kolom dan slope. Selain itu, fungsinya adalah untuk transfer tekanan beban. Untuk pondasi Burpile, sistem kerjanya hampir sama dengan pondasi Strasfeld.
Perbedaannya hanya terletak pada peralatan bor, peralatan cor, dan sistem casing yang menggunakan teknologi lebih modern. Nah, pondasi ini biasa digunakan untuk jenis pondasi dalam dan di atas 2 lantai. Kelebihannya, volume betonnya lebih sedikit, biaya relatif murah, ujung pondasi bisa bertumbuh pada tanah keras. Kekurangannya, diperlukan peralatan bor, pelaksanaan pemasang relatif agak susah, dan pelaksananya kurang bagus dapat menyebabkan pondasi keropos karena unsur semen terlarut oleh tanah. Ini contoh bor-pel, jadi ada pel cup, ada pondasi footplat yang kemudian dituliskan dengan stroke. Demikian tadi adalah beberapa contoh jenis-jenis pondasi dan kelebihan maupun kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.